Video ini aku khususin buat teman-teman yang emang udah expert diet atau udah pengalaman diet tapi berat badannya itu stuck banget, karena ini tuh termasuk diet yang lumayan ekstrim. Dan halo teman-teman, makasih, gerak dong. Halo teman-teman, makasih udah klik video ini. Di video kali ini aku bakalan sharing tentang egg diet yang aku jalanin waktu beberapa minggu lalu, dan itu kayak berhasil. Dalam waktu 1 hari doang aku berhasil turun dari 65 ke 63, dan itu ada buktinya ya, kayak tadi di opening aku udah kasih lihat. Itu bener-bener real, no fake. Aku bener-bener ngejalanin egg diet ini tuh tanpa cheating sama sekali, sesuai dengan pedoman yang ada gitu. Oke. Dan ini cahayanya kurang bagus, dan ini tuh lihat tuh, ini jam 16:53, which is kayak jam 5-an sore gitu. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen bahas tentang yang namanya egg diet. Sebenarnya pas tahun 2020 lalu aku tuh pernah nyobain egg diet, tetapi egg diet aku tuh nggak terlalu se-ekstrim di video kali ini gitu. Jadi kalau di video kali ini egg dietnya bener-bener ekstrim. Lo bayangin aja gitu, dari 65 ke 63 dengan waktu yang sangat teramat cuman 1 hari, itu kan termasuk ekstrim ya. Dan aku bakalan kasih tahu meal plan-nya, terus apa sih yang bikin kok bisa turun secepat itu gitu. Let's go ke penjelasannya. Oke teman-teman, basically aku tuh bener-bener sehari itu cuman makan telur doang. Tetapi di pagi hari aku itu makan aku cuma minum kopi americano, dan aku klasik atau kopi kayak gini itu nggak apa-apa banget ya guys. Aku bener-bener kalau misalkan pagi hari kayak almost every day, bukan almost every day lagi, bukan hampir setiap hari lagi, tetapi kalau misalkan aku emang setiap pagi itu wajib banget yang namanya minum kopi hitam tanpa gula, tanpa susu. Jadi untuk pagi hari aku cuma minum kopi americano tanpa gula, tanpa susu. Lanjut di jam 12 itu adalah masuk ke jam lunch. Nah, untuk telur ini aku pakai telur Omega, beli di Indomaret. Aku bakalan konsum 3. Jadi telurnya bakalan aku rebus. Nah, untuk jam makan sendiri, aku tuh cuman yang namanya ngerebus telur. Nah, telur yang aku rebus di sini adalah 3 telur rebus tanpa tambahan apapun, which is nggak pakai garam, nggak pakai saus juga, aku nggak pakai. Bener-bener telur rebus doang, 3 butir. Nah, aku makan di sekitar, kalau nggak salah ya, habis sholat zuhur. Nah, aku makan telur rebus 3. Efek yang aku rasain setelah aku makan telur rebus dari yang udah gitu ya, aku bener-bener ngerasa rekomendasi banget buat kamu yang lagi diet. Kenapa? Karena telur rebus ini, aku nggak tahu ini sugesti atau teman-teman ada yang ngerasain juga atau tidak gitu. Tapi kalau menurut aku, yang pertama, ketika aku konsumsi telur rebus, apalagi di opening aku makan, dia itu pasti bikin nafsu makan aku tuh berkurang parah, dan bikin aku tuh nggak craving, jadi nggak kayak BM ini itu. Tapi kok beda cerita ketika aku makan yang jajan, kayak makan manis, kayak makan makanan yang menurut aku tuh kayak dia itu nggak diet friendly gitu ya, nggak clean eating atau nggak clean food. Dia itu pasti bakalan bikin aku tuh susah menahan nafsu makan. Jadi kelebihan di sini aku tuh kenapa aku suka telur rebus, dia itu pertama nahan nafsu makan aku, yang kedua bikin aku tuh gampang kenyang, karena basicnya aku nggak terlalu suka telur rebus apalagi yang warna putihnya. Jadi itu dia. Dan yang ketiga, ini dari respon dari tubuh aku ya, ketika aku mengonsumsi telur rebus, apalagi 3 butir telur rebusnya, bayangin itu aku nggak tahu kenapa jadi lebih sering yang namanya buang air kecil ya. Jadi aku tuh kalau misalkan ya, wait ya, ada suara motor. Jadi respon tubuh aku ketika aku tuh mengonsumsi 3 telur rebus pada hari itu,
dia itu bikin aku tuh buang air kecil mulu. Buang air kecil itu adalah pipis. Nah itu tuh sebenarnya adalah salah satu tanda kalau misalkan metabolisme kita tuh baik. Terus juga itu tuh air-air dalam tubuh kita yang berlebihan itu dibuang gitu guys, ketika kita kayak buang air kecil mulu gitu. Tapi apapun yang berlebihan tidak baik ya. Jadi aku tuh termasuk buang air kecil yang dalam tahap yang normal sebenarnya, tapi agak lebih sering daripada biasanya gitu. Nah, jadi untuk siang-siang aku makan telur rebus doang 3, tetapi aku juga dibarengin sama yang namanya minum air putih. 3 telur rebus itu proteinnya tinggi banget ya, proteinnya tinggi banget. Jadi kok kita konsumsi protein di daily gitu yang lumayan tinggi kayak gitu, kita harus banget dibarengin sama yang namanya minum air putih ya. Air putih, bukan minum minuman yang manis atau yang bukan air putih, bener-bener harus dibarengin sama minum air putih. Kalau aku pribadi sehari-hari itu minum air putih itu kayak minimal banget 3 liter atau sesuai dengan anjuran kayak 8 gelas gitu. Nah, jadi aku minum air putih, dibarengin minum air putih. Jadi itu juga sih yang bikin ngedorong aku tuh kayak BAK mulu gitu ya. Lanjut untuk sore-sorenya, seingat aku nggak makan apapun karena waktu sore-sore aku keluar rumah gitu. Aku menyempatkan diri untuk jalan kaki. Aku suka banget jalan kaki ya. Olahraga yang paling bikin aku nggak mager itu adalah jalan kaki, karena aku nggak terlalu suka workout atau jogging, apalagi aku mager banget lari-larian gitu ya. Jadi aku tuh kalau misalkan aktivitas olahraga aku tuh lebih sering yang namanya jalan kaki, karena aku tuh punya smartwatch atau enggak aku ada di HP ya. Kalau di iPhone tuh kan dia tuh ada kayak pendeteksi langkah kaki gitu, jadi emang udah dari bawaan HP-nya. Tapi kok teman-teman bukan yang iOS, bisa di Android juga ada kayak aplikasi pendeteksi langkah kaki, atau yang sekarang tuh bener-bener kayak viral tuh apa sih, aplikasi Strava ya, Strava gitu ya. Nah, bisa pakai aplikasi itu. Jadi kalau aku sendiri menargetkan langkah kaki aku atau step langkah kaki harian aku tuh 4.000 guys. Tapi kalau aku lagi diet kayak gitu, kadang aku tuh bisa sampai 10.000 langkah kaki, atau enggak kayak paling banyak tuh kayak pernah aku sampai 20.000. Cuman waktu kemarin kalau nggak salah itu aku cuman kurang lebih 4.000-an langkah kaki lebih gitu ya. Jadi aku nggak terlalu banyak berjalan kaki karena waktu itu aku pakai motor juga gitu. Jadi aktivitas olahraga aku pada hari itu adalah lebih ke jalan kaki. Aku pribadi pada saat itu nggak olahraga sama sekali, apalagi yang berat-berat ya, karena basically itu aku baru makan telur rebus doang gitu. Bayangin itu lemesnya kayak gimana gitu. Nah, lanjut di malam hari ini kita makan telur lagi, karena aku ngide banget ya. Aku tuh punya yang namanya cetakan telur jajanan SD. Jadinya aku tuh bikin telur abang-abang SD yang kayak di jajanan SD gitu. Itu 2 biji telur ya, 2 biji telur aku ceplok-ceplok. Terus aku tambahin yang namanya garam, aku tambahin yang namanya penyedap rasa, dan aku makanlah itu. Terus aku juga tambahin bumbu keju, jadi biar nggak hambar-hambar banget. Tapi aku benar-benar kayak penyedap rasa sama garamnya tuh benar-benar dikit banget aku batasin, karena aku tuh nggak mau terlalu gurih ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita makan makanan yang terlalu gurih itu tuh bisa
menyimpan cadangan air ke tubuh kita. Jadi aku kurangin gitu. Jadi untuk malam aku makan itu doang, ditemenin sama kucing aku namanya Cimileo. Aku minum kopi lagi boy, waktu itu aku minum kopi americano lagi, cuman sama aku tuh nggak divideokan ya, karena emang lagi mager banget. Dan efek yang aku rasa, jadi total itu aku konsumsi telur itu 5 biji ya, 5 biji, 3 telur rebus, 2-nya diceplok ala jajanan telur SD abang-abang gitu. Nah, efek respon tubuh yang aku rasain pada saat egg diet itu adalah yang pertama, aku susah tidur ya. Aku susah banget tidur, aku lupa aku tidur jam berapa, tapi aku susah tidur karena aku kelaparan. Karena aku udah terbiasa makan karbo ya, aku udah terbiasa berantakan kan sebelumnya makan aku tuh. Jadi aku tuh bener-bener susah bobo, susah tidur. Aku merasa aku sangat teramat kelaparan. Terus juga yang kedua, aku lemas banget. Dan yang kalau lemes itu udah pasti bad mood ya, udah pasti bad mood. Terus yang ketiga, aku ngerasa kayak aku kayaknya kolesterol aku naik deh gitu. Kenapa aku bilang kolesterol aku naik? Karena aku agak migrain gitu. Aku migrain, bener-bener aku migrain. Aku butuh Bodrex pada saat itu. Dan itu adalah pengalaman diet ekstrim yang baru kali ini aku rasain lagi. Karena sebelumnya aku tuh gak terlalu suka diet ekstrim gitu, karena aku gak bisa gitu, karena aku dulu sempet sakit guys. Jadi aku sempet sakit yang mengharuskan aku tuh kayak harus makan makanan yang bikin happy. Ngerti gak sih makan makanan yang bikin happy? Nah waktu itu, itu aku sempat migrain. Terus selain itu, respon tubuh aku yang tadi aku bilang, aku sering banget BAK atau buang air kecil. Jadi aku benar-benar bolak-balik ke air mulu buang pipis, karena aku kan banyak minum. Terus aku juga makannya protein doang gitu. Kok protein doang, banyak minum, itu udah pasti bakalan kayak apa ya, tubuh kita tuh aku tuh sering banget kalau misalkan pola makan aku kayak gitu, emang nggak tahu kenapa pasti sering BAK mulu gitu. Mungkin itu juga salah satu yang bikin berat badan aku tuh cepet turun ya teman-teman gitu. Nah kebesokan harinya aku nimbang lah, dan ya aku benar-benar gak expect kalau timbangan aku turun ke 63 kilo kayak gitu. Tapi ini benar-benar aku pikir ini hanya cukup 1 hari doang aku cobain, karena aku takut kolesterol aku naik gitu. Padahal dulu tuh aku tuh pernah yang emang kayak jangka panjang diet protein hewani ini. Jadi aku kayak setiap hari makan tuh telur doang atau daging ayam doang kayak gitu. Aku dulu pernah banget kayak gitu. Itu namanya diet DBM ya. Kalau aku kemarin tuh aku udah kayak gak mau lagi gitu. Jadi cukup 1 hari doang. Jadi disclaimer dulu ya, kalau diet ini tuh lebih cocok buat kamu yang emang berat badan itu kayak ngestak banget di timbangan itu aja. Kayak aku ngestak banget. Jadi aku coba diet itu, dan diet itu benar-benar berhasil bikin berat badan aku turun. Karena aku benar-benar 65 mulu gitu. Aku 65 mulu, dan tiba-tiba diet itu ya turun ke 63. Sebenarnya aku paham sih kenapa bisa gampang turun, karena kita basically cuman mengonsumsi yang namanya protein, nggak ada karbonya sama sekali. Dan kalau misalkan kita kurangin yang namanya karbohidrat, apalagi aku juga kayak kurangin gurih, garam, pecin kayak gitu-gitu, itu bener-bener cepet banget turun berat badannya. Dan kita diet yang kita tuh dia ngekat banget yang namanya karbohidrat, apalagi yang namanya gula, itu bener-bener bikin berat badan itu cepet turun, karena yang namanya lemak itu tuh adalah cadangan energi ya. Nah teman-teman, jadi simpelnya tuh gini ya, jadi lemak itu adalah cadangan energi yang berlebihan. Nah cadangan energi yang berlebihan itu tuh adalah glukosa, gula atau karbo. Ketika kita egg diet, kita mengurangi karbo dan kita mengonsumsi dominasi protein hewani. Protein hewani itu lebih dominan memberikan asupan kepada otot, dan juga karbonya nggak ada. Artinya lemak atau cadangan energi yang berlebihan itu terkuras untuk sebagai bahan bakar energi kita, dan jadinya lemak itu berkurang.